Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, semangat selalu. Apa kabar teman-teman? Lama udah nggak bikin video motovlog. Jadi kenapa nggak bikin video motovlog ini? Ada ceritanya dan mungkin akan saya ceritakan di perjalanan kali ini yang mungkin akan merubah video-video saya berikutnya. Jadi ceritanya awal mulanya adalah momen Lebaran, di mana saya sempat pulang kampung dan mampir ke beberapa tempat yang tepatnya di daerah pedesaan, pegunungan. Jadi saya banyak ke daerah-daerah tersebut dan melihat ketenangan. Oh, anginnya cukup besar. Jadi momen kemarin itu banyak melihat ketenangan kehidupan di pedesaan, di daerah-daerah terpencil yang jauh dari hingar-bingarnya perkotaan. Berawal dari situlah ini sekalian saya cerita ada keanehan. Ya sebenarnya mungkin bisa dijelaskan keanehan ini adalah hasil dari algoritma medsos kita ya. Cuma menurut saya cukup menarik. Jadi setelah melihat secara langsung tenangnya kehidupan di desa, di pegunungan, saya sempat searching itu di YouTube ya, searching di YouTube tentang kehidupan di pedesaan. Nah, dari situlah muncul lagi video tentang ada kayak drama yang dibikin, sepertinya kalau nggak salah dia kerjasama dengan pemerintah daerah Yogyakarta. Kalau nggak salah channelnya itu Dana Keistimewaan kalau nggak salah ya. Jadi di situ ada drama dengan mayoritas menggunakan bahasa Jawa sehari-hari, di mana saya juga orang Jawa. Dan itu mengingatkan kehidupan nyata sebenarnya keadaan di Jawa atau utamanya di daerah yang masih menjunjung tradisi, menjunjung sekali etika seperti itu. Dan setelah itu nonton itu ada lagi video yang menggambarkan tentang orang-orang yang menjalani kehidupan slow living. Nah, dari video-video ini salah satunya yang akhirnya saya jadi subscribe, saya jadi maraton nonton videonya adalah channelnya Om Gani The Young. Jadi beliau ini adalah YouTuber yang kalau saya lihat dari kontennya dia banyak mengupload tentang slow living. Saya tonton itu sampai akhirnya beliau ini membahas tentang stoa atau stoikisme yang biasa lebih dikenal atau mudah disebut dengan stoa, seperti itu. Setelah melihat pembahasan tentang stoa, saya semakin tertarik gitu.
dimana beliau bilang tentang buku-buku yang bisa jadi referensi jika ingin mempelajari atau membaca tentang Stoa. Ada 3, dan 3-tiganya udah saya beli. Yang pertama itu buku tentang Stoa yang ditulis oleh penulis Indonesia. Judulnya adalah Filosofi Teras. Ini yang nulis adalah Henry Manampiring, dan bukunya bagus. Nah, oke, dari sini merupakan kegiatan saya yang sehingga membuat saya tidak bikin video beberapa lama. Saya lagi asik baca buku tentang filsafat stoikisme ini, karena banyak sekali yang bisa dipelajarin di situ. Saya beli bukunya, saya baca bukunya, sampai dengan saya merekam ini juga sebenarnya belum selesai. Kenapa saya tertarik di situ itu? Salah satunya adalah mengendalikan emosi. Yang saya akui memang saya ada gampang emosi juga, suka meledak-meledak. Nah, di situ ada di buku Filosofi Teras itu bahas juga tentang mengendalikan emosi sesuai dengan stoikisme seperti itu, dan saya praktekkan, saya coba. Jadi kalau di bukunya Henry Manampiring itu di situ ada namanya teknik itu STAR, STAR. Nah, dari situ itu sebenarnya singkatan, jadi stop. S-nya itu stop. T dan A-nya itu think and assess. Jadi kita berpikir dan menganalisa, mengassessment tuh menganalisa. Baru R-nya itu respon. Nah, bagi saya yang sering terpancing emosi sebenarnya gini. 3 hal yang hilang. Jadi stop, think, and assessment. Assess itu sering kita hilangkan bagi orang-orang yang merasa mudah emosi. Yang ada kita selalu langsung, ketika ada kejadian langsung respon, dan responnya itu mayoritas kita lakukan dengan emosi atau ada rasa marah seperti itu. Nah, setelah saya coba praktekin itu, buat saya berhasil. Sebagai contoh nih, kayak kita hidup di Jakarta ini, yang dimana hampir setiap harinya mengalami kemacetan kayak gini. Mungkin kemarin saya sering kesel, marah-marah kalau udah kena macet. Akhirnya ya kalau nggak klakson, naik trotoar atau lawan arah, seperti itulah. Tapi sejak saya baca tentang Stoa itu, yaitu faktor eksternal, nggak bisa kita kendaliin. Karena macet ini kan orang banyak juga yang ngalamin. Mungkin di depan ada mobil mogok atau kecelakaan hingga akhirnya bikin macet. Itu di luar kendali kita. Jadi kalaupun marah-marah, klakson sebenarnya percuma juga kalau faktor eksternal itu belum beres. Seperti itu, teman-teman. Jadi intinya saya lagi asik baca dan belajar dan coba memahami tentang stoikisme. Nah, ada lagi nih yang sebenarnya udah saya lakukan, dan saya baru tahu ternyata ini termasuk
ada di stoikisme juga, di stoa. Jadi salah satunya membatasi keinginan. Di situ dibahas tentang sebenarnya kita itu banyak pengen tapi sebenarnya nggak butuh gitu loh. Kita pengen ini, pengen itu, ada ibaratnya lagi ngetren nih, pengen lah ikut-ikutan beli dan pada akhirnya tidak terpakai secara maksimal atau tidak berfungsi secara maksimal di tangan kita kayak gitu. Nah, kenapa saya ternyata sudah melakukan hal itu? Sebagai contoh begini. Ini ya, kita ngomongin di stoanya dulu ya. Jadi stoa itu lebih mementingkan apa yang kita butuhin dan kita batasin apa yang kita inginkan. Nah, di situ contohnya adalah saya sering ketika mau membeli barang itu, saya berpikir beberapa kali, sekiranya ini butuh apa hanya saya pengen. Contohnya adalah pakaian sehari-hari saya. Jadi kalau di rumah saya kan sering pakai kaos, ya hampir semua orang sih pakai kaos ya. Cuma saya sering pakai kaos itu antara buat di rumah sama buat pergi itu memang saya bedakan. Dan saya sadar nggak butuh sebanyak itu juga kaos atau pakaian untuk kita pakai. Nah, akhirnya saya udah memilah itu antara kaos atau baju pergi dengan kaos yang di rumah, dan ketika saya merasa masih punya cukup banyak, saya nggak akan beli. Dan untuk membeli sesuatu itu berpikir beberapa kali lah, buat pertimbangan antara butuh dan cuma kepengen ini gitu. Akhirnya saya putusin nggak beli. Nah, secara umum yang udah saya baca, sebenarnya ajaran Stoa ini bisa kita aplikasikan di segala kehidupan, di mana aja sih bisa diaplikasikan. Dan yang jelas Stoa ini bukan merupakan ajaran agama atau kayak kalau saya di Islam ibaratnya mazhab, bukan. Cuma dia ini sebenarnya cara berpikir, dia menggunakan rasionalitas, mempertimbangkan realitas seperti itu. Ya, secara umum seperti itu. Tapi yang paling ngena di saya adalah terkait pengendalian diri, mengendalikan emosi kita. Jadi kalau sekarang ini juga saya belum full Stoa ya, belum bisa mengaplikasikan Stoa secara penuh karena mungkin juga kondisi keluarga juga seperti itu yang belum bisa semuanya dikasih pemahaman. Tapi yang jelas saya sedang belajar dan saya sedang jalanin adalah pengendalian emosi. Jadi kebahagiaan menurut Stoa itu adalah tidak adanya emosi negatif pada diri kita. Emosi negatif itu seperti kesel, marah, benci, iri, dengki, kayak gitu. Jadi sebatas itu bahagianya itu.
Kalau seharian kita udah nggak kesel, nggak marah-marah, itu udah berarti kita hari ini hidup dengan berbahagia. Sesimpel itu. Nah, itu bisa dilakuin kalau kita sudah menyadari bahwa ada hal yang di dalam kendali kita atau di bawah kendali kita, dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan itu di dalam Stoa juga dibagi, disebutnya dikotomi kendali. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal, dipisahkan itu dikotomi kendali itu. Sebagai contoh seperti ini. Seandainya orang-orang yang naik motor di depan kita ini bikin dia berjalan dengan zigzag, atau mereka membuat kemacetan lah, menyebabkan kemacetan, itu di luar kendali kita. Nah, apa yang ada di dalam kendali kita itu adalah kendali kita untuk merespon. Dan sebelum merespon itu, kita diajarkan untuk berhenti dulu, berpikir, menelaah, baru kita merespon. Jadi menggunakan logika kita, bukan yang macet dikit atau senggolan dikit langsung tolol lu, goblok lu. Nggak seperti itu. Jadi kita bisa memilih. Dengan kendali kita itu kita bisa memilih untuk memberikan respon negatif apa respon positif. Nah, ketika kita ternyata memilih respon negatif, disitulah kita berarti dianggap tidak bisa mengendalikan diri kita. Gagal sudah dikotomi kendali yang udah kita coba jalankan. Seperti itu teman-teman semuanya. Dan sebenarnya kemarin tuh sempat berpikir juga tentang channel ini. Apa saya tutup aja channelnya seperti itu, menyudahi perjalanan saya di YouTube. Sempat saya pikir gitu. Tapi jadi kalau YouTube itu kan tiap minggu ada rekapannya ya. Ada rekapannya. Di rekapan itu saya ngelihat, loh, saya udah nggak upload hampir sebulan, 3 minggu lah. Saya nggak upload, tapi video saya masih ada yang nonton. Tuh, pertama. Kedua, subscriber saya, even saya nggak ada video baru, dia tetap bertambah. Nah, di situ saya merasa kayaknya nggak perlu deh ditutup. Mau saya lanjutin aja YouTube ini. Akan saya lanjutin dengan lebih santai, dengan mengurangi keinginan, mengurangi ekspektasi. Yang penting saya berjalan aja. Jadi nanti hasilnya seperti apa, entah ada yang nonton. Ada yang nonton, syukur. Nggak ada ya sudah. Nikmatin aja perjalanannya, nggak usah. Kalau dalam bahasa Jawanya ya, nggak usah terlalu ngoyo. Seperti itu. Dan saya memutuskan untuk melanjutkan channel YouTube ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti YouTube saya, sudah mensupport YouTube saya. Terima kasih.
ya kita tetap berharap berkembang dan semoga bisa berkembang. Tapi jika memang ditakdirkan untuk tidak berkembang, hanya gini-gini aja, ya saya nikmatin aja. Cuman nanti ke depan saya mungkin akan bikin konten yang berbeda, nggak hanya sebatas naik motor kebut-kebutan ke sana kemari. Mungkin saya sembari membahas apa yang sedang saya baca, membahas apa yang sedang saya pelajari. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini video kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf, mumpung masih Syawal juga, minal aidin wal faizin. Jadi vakum agak lama. Yang kedua, terima kasih support dan dukungannya dengan like, comment, dan subscribe-nya teman-teman semuanya. Dan yang ketiga, insya Allah saya akan ke depan akan lebih konsisten lagi dalam membuat konten. Hanya saja saya akan konten nggak hanya untuk kesana kemari, kebut-kebutan, atau ya jalan ke suatu tempat tanpa saya ada tujuan. Jadi akan lebih saya konsep lagi seperti itu. Oke. Terima kasih semuanya sudah menonton. Untuk jargon tetap nggak berubah. Sehat selalu, semangat selalu buat teman-teman, dan lancar segala urusannya. Oke? Bye-bye.